Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah 18 November itu, tahun 1112 itu, bertepatan dengan bulan Dzulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah, bukan sekedar nama. Awal saya memasuki komplek pendidikan ini, ada rasa kebahagiaan yang cukup dalam. Karena saat saya kecil, itu saya sering bolak-balik sekitaran tempat ini. Agak akrab dengan wilayah ini. Jalan Purwakarta, belah sananya sebelumnya Jakarta, ke sini nanti bahkan ke dalam ada Jalan Indramayu, ke sana kemudian ada Terminal Antapani, yang dulu pemudanya kumpul-kumpul, ya, kemudian melahirkan Peter Pan, pemuda Terminal Antapani, sebelah sana. Dari sini belok kiri, kemudian itu jalan pintas menjadi Terminal Cicahem. Keluar dari sini ke kiri dikit ada barbershop, tukang cukur di sini. Kanan dikit ada tempat mangkal angkot sedikit di situ, Bayangan. Yang seberangnya ada tukang beca di situ kumpul. Sana dikit tukang ojek, sebelah sini dikit ada Indomaret berkembang sedikit. Dan saya pikir Masya Allah, saat saya masuk ke sini, saya teringat pertemuan yang disebutkan dalam sejarah, bahkan dituliskan oleh sejarawan Muslim Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu dalam bukunya Api Sejarah jilid yang pertama. Di hari Senin tanggal 17 April tahun 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu ada yang kurang tepat tertuliskan, ditulis Jumadal Awal. Ya, Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Berkumpullah 5 orang tokoh besar di sekitaran Krukut, juga Tanah Abang. Kemudian mereka berpikir merenungkan bagaimana menyatukan umat muslim di Nusantara ini, khususnya dalam menghadapi tekanan-tekanan dan penjajahan dari Belanda pada saat itu. Maka berkumpullah 5 orang saleh dari kalangan orang-orang hebat, termasuk dari kalangan habaib, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Sehan, ada Habib Al-Fakhir, dan yang lainnya. Maka mereka memikirkan pentingnya persatuan umat Islam juga dalam rangka mengalahkan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka di antara faktor yang sangat mereka perhatikan adalah kita itu tertinggal dari aspek pendidikan, sehingga mudah diadu domba, ya, mudah kemudian untuk dipecah dan sebagainya. Maka sepakat didirikan kemudian satu ormas pertama di Nusantara ini, diberi nama dengan Jamiatul Khair. Hanya persoalannya, kalau dibuka lembaga konsen di bidang pendidikan, itu mesti ada pendidiknya. Dan ulama kita dulu itu betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Karena sifat seorang guru terbaik itu diisyaratkan dalam Al-Quran, itu bukan hanya pintar, tapi bagaimana kepintarannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Imran dengan Hanna ketika dilukiskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu, ketika keduanya merencanakan pendidikan untuk anaknya, sehingga anak itu saat lahir tumbuh pintar, dan tidak sekedar pintar tapi kepintarannya mendekatkan dia dengan Allah. Maka di antara rencananya menyiapkan tempat terbaik yang kelak nanti dari situ turunannya menjadi pusat pendidikan. Orang tua kita yang 5 orang itu kemudian berkumpul mencari guru terbaik, ditunjuklah sosok yang paling sesuai pada saat itu, namanya Syekh Ahmad Surkati. Ya, ini berasal dari Sudan yang sedang menimba ilmu di Mekah pada saat itu. Ahmad ini menunjuk pada sifat kedekatannya dengan Allah. Disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6. Surkati dari bahasa Sudan. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Jadi orang ini selain dekat dengan Allah, di keluarganya pun dibina oleh bapaknya untuk lekat dengan hasanah-hasanah keilmuan. Kitabnya banyak, kajiannya luar biasa, sampai dikirim ke Mekah untuk belajar. Itu yang paling populer pada saat itu. Ingin diundang ke Nusantara, tapi tidak bisa datang seketika. Dulu belum ada pesawat yang cepat seperti sekarang. Orang haji itu perginya sampai 6 bulan. Udah berangkat, tunggu sampai lupa orang. Udah lupa baru pulang. Nah, 6 bulan. Nah, sekarang lain, 8 jam nyampe sana, pulang lagi cepat, orang udah nunggu, udah siap-siap. Dulu tidak.
baru bisa datang teman-teman sekalian 6 tahun kemudian setelah itu. 1905 datanglah tahun 1911. Yang mau saya ceritakan, di 1911 itu saat datang, diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish, yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Antum mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya 2 anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa 3 orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Menah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang, menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid, di antara muridnya yang paling bagus, seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang. Terpikat, dinikahi, bahkan masuk Islam. Kemudian melahirkan 3 orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji, bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah di situ, kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya. Diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu 3 etnis. 1 etnis lokal Nusantara, 2 Arab, 3 Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai. Cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang. Semarang lurus, mau ke arah lurus, depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya warna emas. Depannya ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri, kemudian BNI. Lurus, sebelah kanan doriahnya jembatan flyover, belok kiri. Lurus terus tembus ke Demak. Demak tembus Kudus. Kudus tembus Pati. Pati tembus Rembang. Dari Rembang 10 menit lurus sebelum Masjid Agung, sebelah kiri ada wilayah namanya Caruban. Pantai Caruban. Lurus sedikit sekitar 50-100 meter sebelah kanannya Karangturi. Pusat orang Cina pertama datang ke Nusantara. Lurus sedikit terus lagi Masjid Agung sebelah kanannya. Sebelum ke situ sebelah kirinya berpapasan jauh itu pesantren terkenal. Yang diantara pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di situ. Sekarang cucunya namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Lurus dikit sekitar 30 kiloan lah ke arah situ. Nggak nyampe sebetulnya. Mungkin 15-20 kilo. Itu sampai nanti ke tapaknya Pesujudan Sunang Bonang. Naik ke atas dikit sampai ketemu juru kunci namanya Pak Abdul Wahid. Dijelaskan, ini sebetulnya bukan kuburan yang sering orang datang ke situ. Kuburannya yang ada di sini. Cuman tidak dipublikasikan supaya tidak banyak dikultuskan dan lain sebagainya. Itu ada, kalau Anda telusuri ketemu di situ. Nah, kemudian Syarifah Mudaim ini menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Belajar di Mesir pada masyayikh di sana, di antaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selama 20 tahun beliau belajar, pulang kemudian ke Nusantara, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sampai menikah melahirkan 7 orang anak. Anak pertama Muhammad, anak keduanya perempuan, menikah dengan seorang panglima dari Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Fatahillah atau juga Faletehan. Itulah yang diperintahkan kemudian oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari kungkungan Portugis pada saat itu yang datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494,
dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menguasai bagian Sunda Kelapa, diutus oleh Sunan Gunung Jati, bebaskan Sunda Kelapa. Maka bermohon kepada Allah, mereka sholat, mereka wudhu, mereka berjihad. Jihad itu membela keutamaan negara pada saat itu, membela keutamaan bangsa masyarakat dengan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat, ditaklukkanlah Portugis pada saat itu. Saat ditaklukkan mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tahu ini bukan cuma ikhtiar, karena kalau senjata lawan senjata nggak mungkin, sana lebih canggih, lebih hebat. Ini senjata sederhana. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Allah yang bantu. Maka mereka kemudian teringat dengan ayat Al-Quran. Ini fathun, pembukaan dari Allah, bukan sekedar berjuang. Maka disebutkanlah kemudian nama kota itu dengan nama pertama di surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi Fatham Mubina. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat dengan Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, hari Jumat tahun 933 Hijrah, bertepatan teman-teman dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta miladnya 22 Juni. Sampai sekarang. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaibah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Oke, Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya nyampe ke Nabi Adam. Ayo ulangi, mana ketua PDM? Oh. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya nilai sosial yang tinggi. Kalau dirubah jadi sifat mubalaghah superlatif, maka berubah jadi Muhammad, sifat Nabi yang punya nilai sosial dengan lingkungan yang tinggi. Hablum minan nas, hablum minallahnya disebut dengan Ahmad, sifat mubalaghah dari kata Hamid. Nah, sifat itulah kemudian yang dihadirkan. Ya-nya nisbah, taknya sifat. Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah 18 November itu tahun 1112 itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah bukan sekedar nama. Diharapkan semua yang ikut persyarikatan ini nanti ke depannya bisa ya ikut Muhammad kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anggota di persyarikatan Muhammadiyah sifatnya jauh dari tuntunan Nabi, maaf, kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perilakunya, kurang bagus pendekatannya, kurang dekat dengan Allah, maka dia harus dipertanyakan dengan kemuhammadiyahannya. Karena bukan sekedar organisasi. Ketika disebutkan namanya, ada sifat-sifat yang harus diteladani. Itu ketika didirikan demikian. Makanya beliau lebih konsen pada urusan sosial. Dalam hal ini bangun kemudian rumah sakit setelahnya. Begitu menerangkan Al-Ma'un sebelumnya, mengeluarkan sifat sosialnya, praktekkan langsung. Ini hartanya, ini kumpulkan, ini bagikan. Kemudian hari kelak jadi rumah sakit, jadi panti, jadi macam-macam dan sebagainya. Itulah tafsiran terbaiknya. Saya ingin katakan, pertemuan itu sampai berdirinya Muhammadiyah, itu hadir dengan kalangan-kalangan yang lainnya, para ulama dan sebagainya. Dan cita-cita terbaiknya, bagaimana membuat bangsa ini diantaranya memiliki nilai yang berkemajuan. Dengan spirit ta'awun satu dengan yang lainnya. Itulah yang kita tuangkan dalam tema kesempatan kali ini. Selesailah materi kita dan kita cukupkan sampai pertemuan hari ini.